Kalau kalian mendengar ini, itu artinya Halo OS resmi untuk pertama kalinya membuat video versi ngobrol atau podcast. Sebetulnya aku udah lama merencanakan untuk membuat video seperti ini, tapi karena belum sempat, jadi baru sekarang terrealisasikan. Jadi nanti konten videonya ada 3, insya Allah bergantian antara video prosa, deep talk semacam ini, dan ngobrolin isi dari buku-buku yang aku baca. Oke, jadi tema obrolan pertama kita kali ini adalah tentang omongan manusia dalam tanda kutip. Jadi kita sering banget ya dengerin kalimat semacam ini. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, kamu harusnya tuh nggak begini. Semua yang memiliki impian, aku yakin mereka itu juga akan mengentaskan diri untuk mendapatkannya. Termasuk juga belajar dan menyusun strategi yang selalu diperbarui setelah evaluasi. Kita nggak sedang membicarakan orang yang punya impian lantas berhenti. Aku tahu itu ada, tapi aku juga yakin mereka punya alasan tersendiri. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi itu, dan kita tidak bisa menilainya hanya dari melihat langkahnya yang berhenti. Jauh di balik punggungnya ada banyak hal yang tidak kita ketahui, termasuk kita juga yang punya impian dan mengusahakannya. Ada banyak hal dari kita yang tidak diketahui banyak orang yang menilai kita. Bagaimana dengan kelasnya kita berusaha melawan malas untuk belajar, malas berusaha, malas untuk meraih impian. Lalu hanya karena seseorang melihat beberapa menit saja dari hidup kita di saat kita sedang istirahat, lalu orang lain bisa menilainya. Enggak kan? Enggak bisa begitu. Ada banyak menit-menit lain di hidup kita yang orang lain enggak lihat. Apa sih salahnya istirahat? Kita juga tahu dan mendengar banyak kisah sukses orang lain perihal bagaimana mereka berjuang keras menggapai kesuksesan itu. Tentu kita juga ingin seperti mereka, namun yang harus diketahui adalah kita berbeda dengan mereka. Ada terlalu banyak hal yang tidak sama. Kita tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain. Bila mereka bisa berjuang keras dengan cara A, mereka enjoy melakukan itu, belum tentu kita bisa juga. Belum tentu kita juga enjoy melakukan cara A. Aku betul-betul pernah merasakannya, pernah mencoba membuat to-do list harian sangat banyak dan sudah ditentukan jamnya, jam sekian harus begini dan begitu. Lalu saat melakukan itu aku tidak benar-benar enjoy. Aku tidak nyaman, tapi terus berusaha melakukannya. Kupikir kalau aku berhenti dan menyerah, aku gagal nih. Wah, payah banget sih. Lah, katanya punya impian besar, tapi gini aja nggak bisa, gitu. Pada saat itu, yang ada di kepalaku tuh cuma membantai diri habis-habisan pakai kata-kata nggak enak. Kalau sekali aja menyalahi jam yang sudah dibuat sendiri, pasti merasa berdosa luar biasa. Aku menyadari kalau ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus, karena setelah beberapa saat aku jadi muak. Aku muak sama diriku sendiri, aku muak sama stereotip yang dibuat orang tentang kesuksesan, aku muak sama apapun, aku menyalahkan apapun, aku capek. Udah, aku capek, nggak mau lagi. Itu yang selalu dibilang otakku setelah proses memeras diri sendiri. Aku capek. Udah ya, capek please. Ada rasa ngilu gitu setiap melihat laptop dan mau coba menulis. Di pikiranku yang ada, yang terbayang bukan rasa senang selayaknya aku menulis selama ini, bukan. Tapi ketika melihat laptop dan mau mencoba menulis, yang terbayang hanya bagaimana saat aku menyiksa diri sendiri dengan berusaha keras, dengan melakukan semuanya tanpa jeda. Tentu kalau sudah begitu, berarti aku harus mencoba membenahi yang salah dari caraku berjuang, kan? Bukan berarti aku melambatkan langkah, bukan berarti
aku memilih untuk menyerah, bukan berarti itu alasan yang kubuat-buat, enggak kan? Bukan, jujur saja selama berhenti itu, aku juga rindu menulis. Aku juga berusaha keluar sekuat tenaga dari lingkaran ketakutanku sendiri. Dan akhirnya, mencoba berdamai dengan diri sendiri. Oke Ki, kamu maunya apa? Kamu butuh apa saat ini? Kamu kangen nulis kan? Oke, ayo kita nulis. Selama apapun yang kamu bisa, nggak apa-apa, is okay. Kamu bisa menulis cuma sebentar, nggak apa-apa. Ayo Ki, kita nulis lagi. Aku lalu setelah sudah berusaha menulis, sudah mulai enjoy lagi menulis, aku kurangi semua to-do list harian yang biasa aku lakukan, kurangi menjadi sangat sedikit. Namun, yang jelas, aku selalu memilih to-do list harian itu benar-benar proyek jangka panjang dan benar-benar prioritas yang memang harus kulakukan. Yang di luar prioritas ya maaf ya, nanti dulu begitu. Nah, ini berarti aku nggak berhenti, tapi pakai cara lain. Kalau orang sukses yang ceritanya aku dengar tadi memakai cara A, aku nggak apa-apa dong pakai cara Z. Walau begitu, aku tetap memasukkan unsur penting dari nasihat mereka, dari cerita mereka, dari hikmah yang kudapatkan. Bahwa ya kalau berusaha, kalau berjuang meraih impian, memang prosesnya panjang dan keras. Jadi jangan menyerah, begitu yang selalu kutanamkan pada diriku seperti itu. Walaupun sekarang aku tidak sekeras dulu berjuangnya, kelihatannya sih begitu, tidak sekeras dulu berjuangnya, namun menurutku lebih efektif saat ini, aku lebih merasa produktif saat ini. Kita semua punya waktu dan cara masing-masing untuk menemukan jalan menuju impian kita. Pasti, karena sebetulnya kita semua ini tidak punya buku panduan menjalani hidup. Semua orang pasti kebingungan pada saat pertama kali. Bahkan ketika sekarang pun sudah pernah melalui hal itu, tetap saja selalu ada hal baru yang terjadi dan selalu belajar juga. Jadi buat kamu yang sedang di fase melelahkan, memahami ritme diri sendiri, is okay. Kamu memang harus melaluinya untuk mengenal dirimu sendiri. Kamu memang harus melaluinya, ya, hanya harus melaluinya. Nanti kamu akan terbiasa, kamu akan tahu sendiri. Ini naluri alami, ya, begitulah.